Lalu ciri kedua, apa yang menjadi ciri-ciri dari perbuatan itu dikatakan buruk sila? Setelah dia mengetahui akibat dari perbuatan buruk itu adalah penderitaan sebagai cirinya, ya, ciri kedua adalah akan muncul yang namanya penyesalan. Ya, itu. Jadi perbuatan buruk itu ciri keduanya adalah penyesalan. Selain penderitaan, muncul penyesalan. Ya. Kita biasanya kalau sudah melakukan keburukan, pasti akan ada penyesalan. Contoh sederhananya, kita karena tindakan yang selebor, ya, meletakkan misalkan gelas atau botol air minum di suatu tempat. Ya, karena tempatnya itu tidak sesuai, ya, akhirnya orang lain tidak sengaja menendangnya atau menjatuhkannya. Sampai akhirnya botol tersebut pecah. Pecah. Tindakan itu mungkin sederhana, simple, kita tidak mengetahui tindakan itu sebagai niatnya tidak ada niatan buruk sama sekali. Tapi karena keteledoran kita, keseleboran kita, maka menghasilkan suatu akibat yang membawa pada penyesalan. Seseorang misalkan setelah berbohong, adik-adik kalau setelah berbohong menyesal enggak? Pernah berbohong? Pernah. Ya. Kebohongan itu menghasilkan penyesalan atau ketiadaksesalan? Penyesalan biasanya. Mestinya saya tidak berucap demikian ya. Karena kalau saya berucap demikian ini, akibatnya pihak kedua ini, ya, dia percaya dengan ucapan saya. Tapi begitu nanti saya ketahuan kebohongannya, pihak kedua akan menjadi tidak percaya dengan omongan saya. Dan ini biasanya akan timbul yang namanya penyesalan. Ya. Mencuri bisa menimbulkan penyesalan tidak? Bisa. Mungkin setelah mencuri happy-happy, dapat uangnya, dapat apanya, begitu. Tapi begitu ketahuan, kita akan dicap sebagai seorang pencuri. Ya. Dan itu akan membawa pada penyesalan. Bahaya sekali adik-adik, suatu tindakan atau perbuatan buruk, jangankan itu sudah melalui ucapan ataupun perbuatan, melalui pikiran saja, hendaknya kita harus punya rasa malu, ya, akan melakukan perbuatan buruk itu. Ini ciri yang kedua. Ciri yang pertama, akibatnya adalah penderitaan, lalu bisa menghasilkan penyesalan. Ciri yang ketiga, itu akan membawa kerugian bagi diri sendiri. Ada kisah cerita di zaman Sang Buddha, adik-adik. Seorang menteri yang sangat kaya raya. Suatu ketika rumah menteri yang kaya raya ini dirampok. Ya, dirampok. Nah, yang belakang, yang pria, sedang asik ya. Nah, nanti kalau asik bicara sendiri, saya minta untuk bicara di depan saja, menggantikan saya berbicara. Belajar ya, kita hari ini membahas tentang kebaikan dan keburukan. Mau mendengarkan itu juga ciri dari kebaikan. Ya. Nah, ciri yang ketiga menghasilkan kerugian. Tadi kisahnya seorang menteri kaya ya, yang rumahnya sedang dirampok oleh pencuri atau perampok. Nah, kemudian tanpa sengaja perampok itu menjatuhkan sebongkah emas hasil rampokan dari rumah menteri itu. Ya, terjatuh. Dan keesokan harinya, Sang Buddha pergi berpindah patah bersama Bante Ananda. Nah, pada saat
Sang Buddha melewati suatu jalan di mana bongkahan emas itu jatuh. Sang Buddha mengatakan kepada Bante Ananda, Ananda, jangan mendekati benda itu. Itu adalah ular berbisa. Itu adalah bahaya. Kenapa Sang Buddha mengatakan bahwa bongkahan emas yang jatuh itu sebagai ular berbisa atau berbahaya? Karena ada dampak yang akan merugikan jika kita mengambil benda itu. Nah, ternyata benar, Bante Ananda dan Sang Buddha melewati bongkahan emas itu. Nah, tidak lama setelah Sang Buddha dan Bante Ananda melewati wilayah itu, datanglah seorang pemuda. Wah, yang juga melihat bongkahan emas tersebut. Lalu dengan bahagia, dia langsung mengambil emas itu. Wah, saya mendapatkan emas 1 kilo. Kira-kira adik-adik kalau melihat emas 1 kilo jatuh di jalan bagaimana? Wah, langsung diambil. Sama dengan pemuda tadi. Emas itu tidak berpikir panjang, langsung diambil. Dia tidak berpikir ini milik siapa, kemudian akan diserahkan kepada siapa, dan lain sebagainya, ke pihak yang berwenang. Kalau zaman sekarang mungkin dibawa ke kantor polisi ya, begitu. Nah, ini tidak berpikir begitu. Langsung saja mengambil dan juga membawa ke rumahnya. Hingga suatu ketika, raja ini memerintahkan kepada semua pengawal istana untuk menggeledah semua rumah rakyatnya sebagai cara raja untuk menemukan siapa yang sebenarnya merampok rumah menteri kaya tadi. Kalau nanti ditemukan barang-barang pemilik atau yang dimiliki oleh menteri kaya tadi, maka orang itu adalah pasti perampoknya. Nah, hingga akhirnya pengawal istana menggeledah semua rumah rakyatnya dan menemukan satu bongkah emas itu di rumah pemuda yang tadi menemukan emas tersebut. Apa yang terjadi adik-adik? Pemuda tadi dituduh sebagai seorang pencuri, perampok, pencuri yang masuk ke rumah menteri kaya tadi. Akhirnya pemuda itu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Inilah akibat. Ya, kalau kita tidak waspada adik-adik. Mengambil barang dengan itikat keserakahan kita, yang itu merupakan juga akar dari pikiran buruk sebenarnya. Coba kalau setelah diambil, diserahkan kepada raja misalkan, atau di zaman sekarang dibawa ke kantor polisi begitu, diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dia tidak akan sampai mendapatkan hukuman itu. Jadi akibat perbuatan buruk itu selain membawa pada penderitaan, menimbulkan penyesalan, membawa ke kerugian. Baik itu kerugian secara fisik ataupun kerugian secara mental sebenarnya. Ya. Ini adalah 3 ciri dari perbuatan buruk. Nah, kemudian apa itu perbuatan baik? Sama, ciri-cirinya juga ada 3. Ya. Kalau tadi perbuatan buruk itu sebagai akibatnya adalah penderitaan. Kalau perbuatan baik sebagai akibatnya adalah kebahagiaan, kebalikannya. Ya. Kalau kita itu setelah punya pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik, pikiran kita ini menjadi bahagia, menjadi tenang. Ya. Tapi kalau setelah melakukan perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, jangankan bisa tenang, pikirannya selalu gelisah. Itu sebagai dampak atau akibat karena datangnya penderitaan setelah melakukan keburukan. Ya. Nah, kalau perbuatan baik, cirinya adalah kebahagiaan.
Lalu ciri yang kedua, kalau tadi perbuatan buruk itu ada penyesalan, kalau perbuatan baik bebas dari penyesalan. Nah, biasanya setelah kita itu melakukan kebaikan atau pikiran kita baik, ucapan kita baik, perilaku kita baik, orang lain tidak sampai harus membenci kita. Jadi kita juga tidak akan menyesal. Ini. Nah, penyesalan ini adalah sesuatu yang merugikan atau membahagiakan adik-adik? Merugikan ya. Nah, kalau setelah kita berbuat kebajikan, batin kita tidak akan punya penyesalan, sehingga tidak datang ciri yang ketiga, yaitu dalam bentuk kerugian tidak ada. Yang ada adalah dalam bentuk keberuntungan. Ya. Adik-adik mau menjadi orang yang beruntung atau orang yang buntung? Yang beruntung ya. Kalau mau jadi orang yang beruntung, harus membuat sebab. Sebabnya adalah memunculkan pikiran, ucapan, dan perbuatan baik. Ya. Tidak ada cara lain. Selain kita juga bekerja juga harus dengan cara yang baik. Kalau bekerjanya dengan cara yang tidak baik, kita juga tidak bisa beruntung. Sekalipun mungkin mendapatkan keberuntungan di awal, tapi itu tidak berkah bahasanya. Ya. Tidak membawa dampak yang membahagiakan pada masa yang akan datang. Nah, maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di kehidupan ini, setidaknya kita itu harus berbuat baik, adik-adik. Ya. Nah, hari ini Atas Silani akan menampilkan atau menayangkan satu tayangan cerita yang sangat baik. Ya, kisah Jataka. Tetapi sangat inspiratif, yang juga sudah dibuat dengan model animasi ya, animasi via YouTube yang kalian nanti bisa mencontoh. Siapa tahu di Indonesia ada anak-anak kreatif juga yang bisa membuat model video seperti ini ya. Nah, cerita ini tentang seorang pemburu bernama Koka. Ya, Koka Sunaka Jataka. Nah, bagaimana ceritanya? Nanti adik-adik lihat tayangannya ya. Oh, belum bisa tampil ya? Apakah bisa dibantu? Tidak bisa tampilannya di YouTube.
Ada yang pernah membaca Koka Sunaka Jataka? Belum pernah? Belum pernah. Mestinya cerita ini sangat baik sekali ya. Atau di tampilan F itu ya, proyektor screen. Iya. FN kayaknya. Biasanya langsung sih ya. Iya. Dia yang nampak layar bagian depan saja. Ya, bersabar sebentar ya. Yes, sebentar. Oke. Baik. Tidak ada suaranya ya? Atau dia suara dari HDMI, dari proyektornya. Kalau tanpa proyektor dia berbunyi. Coba dinyalakan. Dia bisa berbunyi. Dia audionya langsung dari proyektor berarti. Ya, ini masalah teknis yang tahu. Yang lain juga harus belajar ya nanti ya. Jadi supaya tahu.
During the Buddha's time, Koka the huntsman was out on a hunt with a pack of hounds. On his way into the forest, Koka met a Piku entering the city for alms. Koka thought, "This is a bad omen. Since I've seen this good-for-nothing monk, I bet I won't kill anything today." Pakai ini. As expected, all of his traps were empty at the end of the day, and Koka was not able to capture or kill any animals. Oke. On his way home, Koka saw that same Pico leaving the city after having had his alms food. Koka allocated all the blame for his misfortune to the Pico and became very angry. He set his hounds loose and ordered them to attack the Pico. The Pico swiftly climbed up a tree just barely out of the hound's reach. Koka then walked up to the tree and used an arrow to cut the heels of the Pico. This caused the Pico great pain, and he was not able to hold on to the tree. Ada suara tapi tidak ada gambar. Ada gambar tapi tidak ada suara. The Pico's robes fell off and happened to fall right onto the hunter directly below him. The hound saw the yellow Mestinya robe dia langsung and di mistook their master for the Pico and proceeded to viciously attack Koka. ke speaker report di sini coba. Baru bunyi. As the dogs ran away, Oke, the robe came off and coba nanti pakai soundnya di sini saja. discovered they had been attacking him rather than the Dari awal. Ya. Ya, ini kisah tentang Kokasunaka Jakataka ya. Oke. Kita lihat ceritanya. During the Buddha's time, Koka the huntsman was out on a hunt with a pack of hounds. On his way into the forest, Koka met a Pico entering the city for alms. Koka thought, "This is a bad omen. Since I've seen this good-for-nothing monk, I bet I won't kill anything today." As expected, all of his traps were empty at the end of the day, and Koka was not able to capture or kill any animals. On his way home, Koka saw that same Pico leaving the city after having had his alms food. Koka allocated all the blame for his misfortune to the Pico and became very angry. He set his hounds loose and ordered them to attack the Pico. The Pico swiftly climbed up a tree just barely out of the hound's reach. Koka then walked up to the tree and used an arrow to cut the heels of the Pico. This caused the Pico great pain, and he was not able to hold on to the tree, deal with the pain, and keep his robes on. The Pico's robes fell off and happened to fall right onto the hunter directly below him. The hound saw the yellow robe and mistook their master for the Pico and proceeded to viciously attack Koka. The Pico, wounded and scared, still felt compassion and sympathy for Koka. The Pico broke off a branch and threw it at the dogs.
As the dogs ran away, the rope came off of their master, and the dogs discovered they had been attacking him rather than the people. The dogs then ran away into the forest. The peacock came down from the tree and recovered his robes. He discovered that the hunter had died and felt sorry for him. The peacock also wondered if he could be held morally responsible for the death, since the hunter had died due to being covered by his yellow robes. So, in order to clear up any doubt, the peacock went to the Buddha. Rest assured, and have no doubt, that you are not responsible for the death of the hunter. Your morality is also not soiled on the account of that death. Indeed, that huntsman did a great wrong to one whom he should do no wrong, and so had come to this unfortunate end. The Buddha then said, "This is not the first life that Koka the huntsman tried to wrong someone who did not deserve to be wronged, and ended up paying the price himself." In a past life, Koka was a doctor. He was out looking for patients to treat. However, he was unable to find anyone who needed his services. After some time, he became very hungry, but didn't have any money to buy food. He came across some children who were playing. He devised a plan to have a snake by the children, so that he could treat them and make money. He saw a snake's head showing on the grass, and told the children, "Look, there's a baby bird. Grab it." One of the children confidently grabbed the snake's throat, thinking it was a bird. When he realized it was a snake, he threw it as hard as he could. The snake ended up wrapped around the doctor's neck. He died a painful death. And so, the Buddha explained that this was not the first time Koka had tried to harm someone who was innocent, and ended up paying the price himself. The Buddha then said, "If a person wrongs a person who should not be wronged, a person who is pure and free from moral defilements, such as an arahant, the evil will fall back upon that fool, like fine dust thrown against the wind." At the end of the discourse, the people became an arahant. Oke. Ya, baik. Sudah mendengar ya dan melihat ya cerita tentang Koka Sunaka Jataka. Nah, kisah tentang seorang pemburu jahat ya di zaman kehidupan Sang Buddha. Jadi ini adalah contoh cerita yang mengingatkan kita akan akibat dari perbuatan buruk. Ya. Perbuatan buruk itu sangat-sangat membahayakan adik-adik. Ya. Seperti kisahnya pemburu Koka Sunaka tadi, yang dengan niatan jahat mau melukai seorang biku. Kalau tadi melihat dari ceritanya, dia ini kan seorang pemburu yang ketika melihat para bante berpindah patah, beliau tidak senang. Karena begitu ada para bante, binatang-binatang yang akan diburu menjadi lari, menjadi kabur. Hingga suatu ketika, dia punya niatan jahat untuk memburu si bantenya. Ya. Nah, dengan cara yang buruk, cara yang jahat, ya, dia mengerahkan anjing
yang biasa diajak berburu itu supaya mengejar bante tersebut. Sampai akhirnya bante tersebut ya ketakutan naik ke atas pohon. Begitu sudah naik ke atas pohon dengan niatan jahat pun masih melukai biku tersebut. Ya. Dia sudah punya niatan jahat yang luar biasa. Nah, begitu kakinya dilukai, ya tidak bisa mempertahankan jubahnya jatuh dan jubah itu mengenai tubuh si Kokasunaka sendiri. Hingga akhirnya anjing buruannya itu mengira Kokasunaka yang tertutup jubah biku itu adalah biku yang akan diburu. Nah, sebagai akibatnya anjing buruan, anjing pemburunya malah menyerang si tuannya sendiri. Nah, perbuatan buruk juga begitu. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang pada akhirnya akan kembali. Ya. Sebagai akibatnya mencari si pembuat keburukan itu. Nah, Bante yang melihat peristiwa ini menyampaikan kepada Sang Buddha. Ya. Apakah beliau bertanggung jawab atas kematian dari Kokasunaka? Kira-kira bertanggung jawab enggak Bantenya? Tidak ya. Karena sebenarnya tidak ada niatan jahat di dalam pikiran Bante tersebut. Justru malah menolong. Apa yang dilakukan Bantenya? Ya, mengambil ranting, kemudian melemparkan ke anjingnya supaya pergi dan mengetahui bahwa itu bukanlah beliau, tetapi justru tuannya sendiri. Nah, begitu mengetahui anjing-anjing itu menjadi pergi. Ya. Nah, pada saat Bante tersebut menceritakan kepada Sang Buddha, ternyata Sang Buddha juga menceritakan kisah masa kehidupan lampau dari Kokasunaka Jataka ini. Kokasunaka ini. Dia tidak hanya sekali pernah melakukan keburukan atau kejahatan seperti itu. Ya, pada masa kehidupan lampau pun dia juga melakukan tindakan kejahatan yang sama. Ya. Di masa kehidupan lampau, dia pernah terlahir sebagai seorang dokter. Tapi tidak ada pasien. Ya. Akhirnya mencari cara supaya ada pasien yang sakit itu bagaimana? Ya. Nah, dokter yang dicari orang sakit ya. Kalau nggak sakit nggak bahagia. Nah, kemudian dia mencari cara ya melihat anak-anak ya supaya ada pasien yang sedang bermain, anak-anaknya ini dikelabuhi, ditipu. Ada seekor ular yang ada di semak-semak, dia bilang itu adalah anak burung. Begitu didekati, ditangkap oleh anak-anak, anak-anak tahu kalau itu ternyata bukan anak burung, tetapi seekor ular. Dan akhirnya ular itu dilempar sekuat tenaga, dan justru malah mengenai dokter itu sendiri. Ya. Inilah niatan-niatan buruk ibu bapak, apa adik-adik ya. Kalau adik-adik memahami kisah cerita ini, kita bahkan untuk punya niatan jahat saja kita akan punya rasa malu dan takut. Demikian juga, kalau seseorang telah melakukan perbuatan buruk itu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, itu akan memiliki karma buruk yang sangat besar adik-adik. Jadi jangan sampai, ya, jangan sampai. Kalau mau berbicara kepada temannya, diingat-ingat, kalau saya berbicara kasar ya dengan orang ini suatu saat, jika orang ini adalah orang yang nantinya bisa menolong saya, dia malah tidak akan menolong saya. Orang ini bisa timbul kebencian kalau saya saat ini berbuat jahat sama dia. Inilah akibat dari bagaimana kita patut berwaspada terhadap kotoran batin kita sendiri, keburukan atau kejahatan yang muncul dari pikiran kita sendiri. Nah, ciri dari perbuatan buruk tadi ada berapa? Ada berapa? 3. Apa yang pertama? Menghasilkan penderitaan. Kedua, menimbulkan penyesalan. Yang ketiga,
memberikan dampak kerugian bagi diri sendiri ataupun bagi pihak lain. Nah, kemudian ciri yang kedua dari perbuatan baik. Apa ciri dari perbuatan baik? Ada 3 juga. Akibatnya adalah kebahagiaan. Kemudian setelah melakukan tiada penyesalan, tidak ada penyesalan. Dan yang ketiga akan membawa manfaat dan keberuntungan di kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin punya manfaat, ya, hadir keberuntungan, rajin-rajinlah berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik. Ini adalah kisah dan ciri-ciri dari perbuatan baik dan buruk. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita menerapkan di keseharian kita. Maka untuk bisa menerapkan atau memilah-milah ini perbuatan baik atau perbuatan buruk, kita harus punya sikap yang namanya sako. Ya, sako di dalam Karania Metasutta itu. Sako artinya apa? Kecakapan. Ya, kecakapan. Cakap itu bukan cakep ya, beda ya. Cakap itu artinya adalah keterampilan memilah mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Bagaimana cara mengetahuinya? Dilihat dari ciri-cirinya. Kalau saya mau melakukan ini, berpikir ini, berucap ini, berbuat ini, nanti dampaknya seperti apa? Penderitaan atau kebahagiaan? Ya. Penyesalan atau ketiadaksesalan, kerugian atau keberuntungan, ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, ya, agar kita ini tidak menjadi orang yang lengah dalam hal melakukan kebaikan, ya, dan menjadi orang yang waspada ketika menghadapi ya segala bentuk pikiran buruk, perbuatan buruk dan ucapan buruk. Begitu. Ya, demikianlah uraian dhamma yang bisa Atasilani sampaikan. Simple, singkat, tapi kalau adik-adik bisa mengerti dengan baik, ya, poin dharma ini, itu akan menjadi pengingat untuk kita itu jangan sampai melakukan perbuatan buruk. Baik itu melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Yang harus kita kembangkan adalah perbuatan bajik, ya, atau kebajikan yang membawa pada sukacita kebahagiaan, tiada penyesalan dan keberuntungan. Ya, semoga uraian dhamma ini mampu menjadi pengingat untuk kita semua dalam mengupayakan agar diri sendiri dapat menghindari keburukan, ya, dan bisa menumbuh kembangkan kebaikan. Semoga semuanya berbahagia. Saya akhiri dengan ucapan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Sadu, sadu, sadu. Ya. Ya, nanti blessing di ini dulu. Di apa namanya? Sampaikan dulu ucapan terima kasih, kemudian baru blessing. Mudah-mudahan sila atas dhamma yang telah diberikan sungguh luar biasa. Semoga kita dapat mengikuti dan melakukan apa yang sila jelaskan barusannya. Marilah kita berterima kasih kepada sila dengan mengucapkan Okasa Wandani Sila. Diwa dana silisani cangudang pacayino cataro damawadanti ayuwano sukanggalang. Ya, sekarang tiba saatnya setelah melakukan kebajikan, ya, Atasilani akan membacakan parita pemberkahan sebagai bentuk ya mudita cita kalian telah mendengarkan dhamma dan juga melakukan serangkaian kebajikan. Ya, silakan bersikap anjali.
Jayanto Bodhiya Mule Sakyanang Nandiwadano Ewang Tuang Wicayo Hohi Jaya Sujayamang Gale Apara Jita Palang Kesise Patawipo Kare Abiseke Sababudanang Agapato Pamodati Suna Katang Sumanggalang Supabatang Suhutitang Sukano Sumuhuto Cak Suyitang Brahmacari Supadakinang Kaya Kamang Waca Kamang Padakinang Mano Kamang Panidite Padakinanikak Wanalabhantate Padakine Bawatu Sab Bamanggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Buddhanubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Dhammanubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Sanghanu Bhavena Sada Soti Bhavantu Te. Bila kita tetap bersikap anjali karena atas lari akan meninggalkan ruang salah. Sekarang marilah kita melakukan dana kita